Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Siriberi di Encode Security. Teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan berbicara tentang BGP routing, salah satu routing protokol masuk dalam kategori dynamic routing ya teman-teman. Nah, BGP sendiri teman-teman masuk di dalam, kalau kita breakdown lagi, itu dia masuk dalam exterior gateway protocol EGP gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata dynamic routing itu terbagi menjadi dua, interior gateway protocol dengan exterior gateway protocol. Nah, di interior gateway protocol itu nanti dibagi menjadi dua bagian lagi. Lalu nanti di breakdown lagi ada, nanti kita akan ketemu dengan OSPF, ISIS, dan beberapa jenis routing protokol lainnya yang masuk dalam kategori interior. Nah, sementara untuk di dalam kategori exterior gateway protokol itu satu-satunya yang akan yang kita pelajari itu hanya tentang BGP. Nah, BGP sendiri teman-teman adalah singkatan dari Border Gateway Protocol, di mana BGP ini seringkali digunakan untuk protokol routing yang ada di internet karena skupnya atau skala routing yang dilakukan oleh protokol ini atau yang bisa dihandle oleh protokol ini itu benar-benar cukup besar, menghubungkan setidaknya paling kecil itu menghubungkan tuh network ISP, skalanya ISP dengan ISP lain gitu. Nah, pertukaran routing table antar ISP itu dilakukan secara dynamic dan rata-rata seringkali menggunakan protokol routing BGP. Nah, teman-teman, pada lab simulator di video tutorial kali ini saya sudah gambarkan satu topologi sederhana, di mana di dalam topologi ini ada dua buah ISP. Yang sebelah kiri ini adalah ISP1 dan yang sebelah kanannya adalah ISP2. Nah, ISP1 punya 5 blok network ya. Artinya ini ada 5 segmen IP. 5 segmen IP, di mana dari 5 segmen IP ini di sini ada 3 buah server. Nanti 3 buah server inilah yang akan di-advertise oleh border router yang ada di ISP1. Begitu juga dengan di ISP2, dia juga memiliki 5 segmen network. Itu ada 5 segmen IP di sini, dan dia memiliki 2 buah server. Ya, dia memiliki 2 buah server, dan 2 buah server ini akan di-advertise ke internet, sehingga antara ISP1 dan ISP2, karena instance-nya sudah terhubung, nanti akan kita coba configure. Kita akan coba menghubungkan 2 buah instance di konfigurasi BGP-nya, sehingga ISP1 dan ISP2 bisa saling bertukar routing table, teman-teman. Dan pertukaran routing table ini terjadi secara otomatis. Nah, itulah kenapa dia masuk ke dalam kategori dynamic routing. Nah, teman-teman, konfigurasi untuk BGP-nya sendiri tidak terlalu sulit. Kenapa saya katakan tidak terlalu sulit? Karena di video tutorial kali ini kita hanya benar-benar melakukan basic konfigurasi tanpa kita tambahkan rule routing yang macam-macam gitu. Kita belum masukkan filter, kita belum kolaborasikan ini dengan OSPF, atau konfigurasi ini belum kita kolaborasikan dengan settingan atau konfigurasi yang lain yang mungkin bisa berjalan di jaringan yang kita set BGP. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa dapat informasi ketika saya melakukan update video. Oke, tanpa menunggu lama-lama teman-teman. Oh iya, satu lagi, jika teman-teman ingin mencari tahu informasi yang lengkap tentang BGP, teman-teman bisa search di internet ya. Ini kita menghindari supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, sehingga saya tidak menjelaskan dengan detail tentang bagaimana BGP, apa BGP, lalu parameter-parameter apa yang harus kita perhatikan, lalu apa yang dibutuhkan, mungkin penjelasan detail tentang autonomous system number yang dibutuhkan untuk membangun sebuah koneksi BGP. Nah, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja melakukan konfigurasi pada router ISP1 dan router ISP2. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita akan
melakukan setting ya. Kita melakukan setting pada autonomous system number, karena autonomous system number ini yang dibutuhkan untuk membangun sebuah koneksi BGP, teman-teman. Jadi jika tidak punya autonomous system number, maka tidak mungkin teman-teman bisa membangun sebuah network dengan menggunakan routing protokol BGP. Tidak bisa, teman-teman. Oke, kita masuk, kita buka Winbox. Di sini saya sudah set ya. Kita buka router ISP1 terlebih dahulu. Oke, bagaimana kita memulai ini, teman-teman? Oke, begitu kita masuk ke dalam router ISP1, teman-teman. Oh iya, mungkin saya informasikan dulu. Router ISP1 ini sudah saya konfigur ya, teman-teman. Saya sudah custom interface-nya. Saya sudah buat penamaan untuk masing-masing interface. Ini kita remove dulu. Lalu saya sudah tambahkan IP address untuk masing-masing interface ini. Misalnya interface 4, interface 2, interface 3, interface 1 sama klien D sama dan klien E. Itu ya, sesuai dengan topologi ya, teman-teman. Sesuai topologi yang ada di sini. Jadi kita fokus untuk melakukan konfigurasi pada ISP1 dulu. Oke. Lalu setelah IP address, apalagi hal yang sudah saya lakukan? Saya sudah memasukkan default route ya, teman-teman. Saya sudah tambahkan default route di mana memang jika tujuannya adalah ke internet, ke IP manapun, maka gateway-nya ini. Lalu saya juga menambahkan konfigurasi DNS dan parameter allow remote request-nya saya checklist. Selanjutnya, karena di sini ada IP private untuk klien yang ini, yang saya blok ini, maka saya perlu menambahkan yang namanya rule NAT. Supaya apa? Request yang berasal dari segmen private atau segmen di klien-klien ini bisa diintercept oleh IP yang terhubung ke internet. Dalam hal ini di Ether satuan. Nah, tapi di sini saya buat model NAT-nya itu tidak spesifik ya. Saya buat global. Jadi satu rule NAT ini bisa berguna untuk seluruh blok IP private yang ada di dalam router ini. Nah, itu basic konfigurasi yang sudah saya lakukan pada router ISP1. Nah, sekarang kita coba tes. Kita coba tes untuk membuktikan apakah router ini sudah bisa terhubung ke internet atau belum. Saya ping ke google.com. Itu teman-teman bisa lihat dia sudah bisa replay. Artinya router ini sudah bisa terhubung ke internet, bisa ngobrol dengan internet. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk membentuk sebuah network dengan routing protokol BGP, teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk pada menu routing di sini. Lalu kita klik menu BGP. Di sini ada instance ya. Ada parameter instance dengan nama default. Ini biasanya kalau kita baru mengkonfigur sebuah router, dia memang seperti ini kondisinya. Namanya default, autonomous system number-nya itu langsung diarahkan ke 65530. Nah, jadi bebas, teman-teman. Kita mau meng-custom number ini atau tidak, itu bebas. Nanti teman-teman bisa ngikutin saya atau mungkin teman-teman mau bereksperimen sendiri, boleh. Autonomous system number-nya saya biarkan default 65530. Nanti untuk router ISP2 akan kita set 65529. Nah, jika kita mau menghubungkan satu koneksi instance di BGP, teman-teman, dia nggak bisa menggunakan autonomous system number yang sama. Contoh misalnya router ISP1 ini kita set 65530, maka di ISP2 kita set 65530 itu tidak boleh, teman-teman. Jadi harusnya seperti apa? Di ISP2 kita harus set 65529 atau 65531. Jadi dia harus berbeda, teman-teman ya. Apakah harus urut gitu, misalnya ISP1 65530 maka harus kurang 1 atau plus 1? Tidak juga. Yang pasti adalah autonomous system number-nya tidak boleh sama. Harus berbeda, teman-teman. Oke? Nah, di sini sudah ada instance ya. Satu instance yang sudah memang ada default di sini. Oke? Ini saya biarkan default, kita menggunakan yang default. Lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Kita mencoba memanggil atau melakukan pointing ke router ISP2. Oke, kita tambahkan, kita klik add di sini. Kita klik add.
Lalu name-nya kita ganti menjadi ISP2. Ini menandakan bahwa peering ini, ya kan, konfigurasi peers ini untuk membuat koneksi BGP ke arah ISP2. Nanti di router ISP2 kita akan buat, begitu kita mengkonfigur di bagian peersnya, kita akan set namanya adalah ISP1. Oke, namanya ISP2, instance-nya default. Ini dari mana? Dari yang tadi ya, yang ada autonomous system number-nya. Lalu remote address. Remote address ini adalah IP address yang digunakan di interface 1 di router ISP2. IP untuk router ISP2 itu 106.10. Maka di sini kita masukkan adalah 192.168.106.10. Kita lanjut, remote address kita masukkan 106.10. Lalu remote portnya biarkan kosong, remote AS number-nya. Nah, ini dia. AS number untuk ISP2 kita set 65528 aja ya. Oke, teman-teman ingat ya. Untuk nanti kita konfigur instance autonomous system number di ISP2 kita set 65528. Oke, cukup dengan seperti ini. Kita sudah menambahkan nama, sudah memilih instance, lalu kita menambahkan router ID-nya, ya, IP address di router lawannya, lalu autonomous system number di router lawannya. Cukup. Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Di sini state-nya sudah open send. Dia sudah melakukan request. Ini masih open send. Kalau kita lihat di sini di lognya, ini masih invalid karena dia masih belum ketemu, gitu ya. Masih belum ketemu ada router dengan autonomous system number ini, karena yang sebelahnya belum kita sesuaikan. Oke, kita tinggalkan untuk router ISP1, kita masuk ke router ISP2. Kita klik di sini, lalu kita connect. Oke, di sini juga sama teman-teman ya. Sudah saya lakukan basic konfigurasi, saya sudah masukkan IP address, saya sudah masukkan default route, saya sudah masukkan DNS server, lalu terakhir saya tambahkan rule NAT untuk mengintercept klien-klien yang ada di router ISP2 supaya bisa terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan masuk ke menu routing dan kita set BGP-nya. Oke, sama seperti yang kita lakukan di router ISP1, kita cek defaultnya di sini di bagian instance. Tadi kita set 65528. Sekarang kita set dia menjadi 65528. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke peers untuk kita menghubungkan router ISP2 dengan router ISP1 supaya dia bisa membentuk koneksi BGP. Itu ya teman-teman. Caranya sama seperti di ISP1, kita klik add, lalu kita ketikkan nama ISP1, instance-nya default sama seperti yang sebelumnya. Remote address-nya berapa? 168.106.106.3. Lalu remote address-nya berapa? 65530. Tadi kita biarkan default ya. Oke, sekarang kita klik apply, lalu kita klik OK. Sekarang kita lihat ini bedanya. Kalau yang sebelumnya begitu kita klik apply dan OK, state-nya di sini adalah open send. Karena apa? Dia sedang melakukan request. Nah, tapi karena di router ISP1 konfigurasi peers-nya sudah ready, begitu kita apply di sini, state-nya tidak lagi open send, langsung berubah menjadi established. Nah, jika dalam kondisi seperti ini teman-teman, ini koneksi BGP-nya sudah terhubung. Router ISP1 dengan router ISP2 itu sudah terhubung secara algoritma BGP. Itu ya teman-teman. Nah, tapi masih ada yang kurang nih. Kita belum mengkonfigur blok IP yang akan di-advertise oleh masing-masing router. Kita balik ke topologi. Kita mumpung ada di router ISP2, kita akan konfigur atau mengadvertise blok IP yang ada di router ISP2. Nah, di sini role-nya apa? Yang akan kita advertise itu adalah server saja. Jadi blok IP klien A, klien B, klien C itu tidak perlu kita advertise. Nah, tujuannya apa? Supaya klien-klien yang ada di router ISP1, di klien ISP1 itu mereka bisa mengakses server Detik, mereka juga bisa mengakses server Facebook, atau mungkin jika di kemudian hari di ISP2 ada penambahan server, maka
jika itu di advertise, maka secara otomatis klien yang ada di ISP1 langsung bisa mengakses server itu. Oke. Nah, sekarang karena masih ada 2 server, maka kita akan advertise 2 server ini, Detik dan Facebook. Oke, kita kembali lagi ke konfigurasi routernya. Kita buka dulu tabel address listnya supaya kita bisa melihat IP-IP mana saja yang akan kita advertise. Kita masuk ke konfigurasi BGP, masih di menu ini, routing BGP ya. Ini. Lalu kita masuk ke network, teman-teman. Kita masuk ke network. Kita tambahkan tadi yang kita akan advertise adalah Facebook dan Detik. Nah, yang pertama ini. Oke, kita tinggal klik tombol add. Lalu kita masukkan IP networknya 10.140.0.0/30. Oke, kita klik OK. Nah, oke. Ini synchronize, statusnya yes, berarti dia sudah tersinkron. Sekarang coba kita cek apakah blok IP ini sudah masuk ke routing table di router ISP1. Coba kita lihat, ingat IP-nya 10.140.0.0/30. Kita cek di IP routes. Nah, teman-teman lihat ya, di sini sudah ada blok IP 10.140.0.0/30 dan flag yang ada di sini itu kalau kita sorot dynamic active BGP. Nah, ini menandakan bahwa routing table ini dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari koneksi BGP yang sudah kita set. Instance-nya sudah terhubung. Lalu kita advertise satu blok dari ISP2 dan advertising-nya itu sudah bisa diterima oleh ISP1. Nah, nanti akan kita terakhir di bagian terakhir video ini kita akan coba melakukan cross check ya, cross check connection. Apakah memang benar klien yang ada di ISP1 sudah bisa mengakses server di ISP2? Begitu juga sebaliknya, klien yang ada di ISP2 apakah sudah bisa mengakses server yang ada di ISP1? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini karena dia hanya ada 2 server, kita tambahkan lagi satu blok IP baru 10.150.0.0/30. Kita okekan. Kita cek lagi. Nah, betul. Karena kita sudah mengadvertise 2 blok network dari ISP2, maka di sini ada penambahan 2 buah routing table di dalam route listnya di router ISP1, teman-teman. Oke, sekarang karena di di ISP2 itu hanya ada 2 blok network yang akan kita advertise, maka cukup. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau mengadvertise blok IP yang ada di router di ISP1 untuk kita advertise ke router ISP2. Kita masuk ke konfigurasi network di BGP-nya, lalu kita add yang mana yang akan kita advertise. Pertama WhatsApp 10.160.0.0/30. Lalu kita oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi blok IP-nya Google 10.170.0.0/30. Kita oke kan. Lalu kita tambah lagi yang YouTube 10.180.0.0/30. Oke. 3 blok IP ini sudah kita advertise. Kita coba cross check di routing table yang ada di ISP2. Apakah dia sudah menerima advertise dari ISP1? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah ada 3 buah routing table yang sudah kita advertise dari router ISP1 dan dia sudah terima. Nah, teman-teman kalau lihat distance-nya, dari distance, jika teman-teman mencoba untuk menggali informasi tentang BGP, nilai distance secara default pada konfigurasi BGP adalah 20. Oke? Sip, artinya pekerjaan kita sudah selesai. Kita sudah melakukan konfigurasi instance. Di sini kita akan menyesuaikan atau ngeset autonomous system number untuk masing-masing router di ISP1 dan ISP2. Selanjutnya kita sudah melakukan konfigurasi peeringnya, menghubungkan koneksi BGP dari ISP1 dan ISP2. Setelahnya kita melakukan advertise block network untuk masing-masing router tergantung dengan kebutuhannya. Maka pekerjaan kita sudah selesai, teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan cross check connection
apakah memang benar-benar router di ISP1 ini sudah bisa mengakses server yang ada di ISP2. Oke, kita buka saja salah satu klien di sini. Ini kita login dulu. Oke, kita coba lakukan ping ya. Ping server detik itu IP-nya adalah 10.140.0.1. Kita ping dulu gateway-nya. Oke, gateway-nya replay ya. Sekarang coba kita ping ke arah servernya, ke si detiknya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat bahwa klien yang ada di ISP1 ya, klien yang ada di ISP1 itu sudah bisa mengakses atau setidaknya melakukan ping ke server detik. Selanjutnya coba kita tes dia ngeping ke server Facebook. Ini IP-nya adalah 150.0.2. Langsung kita tembak ke servernya aja. Oke, teman-teman bisa lihat. Coba kalau kita trace route, to trace route 10.150.0.2. Oke, itu teman-teman. Blok IP-nya ini adalah gateway-nya router klien ya, gateway-nya si klien 200.1.5, 201.5. Lalu .10 ini adalah gateway daripada ISP2. Dia sudah sampai ke sini. Setelahnya dia masuk ke .2 sampai ke destinasinya. Oke teman-teman, untuk cross check connection dari ISP1 ke ISP2 sudah kelar. Ini sampel aja. Dia sudah bisa mengakses server detik dan server Facebook. Selanjutnya kita buka klien C. Klien C ini adalah klien yang ada di router ISP2. Dan kita akan coba cross check connection. Apakah klien yang ada di router ISP2 sudah bisa mengakses server Google, YouTube dan WhatsApp yang ada di klien di ISP1. Nah, coba kita lakukan tes ping 10.160.0.2 langsung itu ke server Google. Teman-teman bisa lihat sudah replay. Lalu kita coba ping 10.170.0.2 itu ke server YouTube yang ada di ISP1. Ini juga sudah replay. Dan ping 10.180.0.2 ini ke WhatsApp. Oke teman-teman, sudah bisa lihat, artinya sekarang klien yang ada di dua sisi, baik di ISP1 dan di ISP2, mereka sudah bisa langsung saling terhubung, saling bisa mengakses masing-masing routing table yang ada di masing-masing router, baik itu ISP1 dan ISP2. Itu mereka sudah saling advertise. Mereka sudah menerima advertise yang dilakukan oleh router lawannya. Nah, contoh di ISP2 kita sudah melakukan advertising 3 blok. 3 blok yaitu server Google, YouTube dan WhatsApp, dan advertise itu sudah diterima oleh ISP2 dan sudah masuk ke dalam routing table-nya. Begitu juga dengan ISP2. ISP2 melakukan advertise 2 blok network. 2 blok network dan itu sudah diterima oleh router ISP1 dan sudah masuk ke dalam root list-nya. Itulah kenapa klien yang ada di ISP1 bisa mengakses 2 server yang ada di ISP2. Begitu juga dengan klien yang ada di ISP2 bisa mengakses 3 server yang ada di klien di ISP1. Oke teman-teman, mudah bukan? Tidak sulit teman-teman selama memang kita mau belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang setia terus menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, jangan lupa di subscribe, dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa dapat update apabila saya melakukan update video. Oke teman-teman, semangat terus belajar, salam sehat, semoga kita selalu terhindar dari mara bahaya pandemi yang ada sekarang. Jaga kesehatan dan salam teknologi.